Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya kali ini untuk pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 11. Melanjutkan bab 2 yaitu tentang sistem dan demokrasi Indonesia. Kita masuk ke bagian kedua. Setelah kemarin kita belajar tentang makna dan prinsip-prinsipnya, nanti pada saat ini kita akan belajar tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, silakan kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe channelnya. Nah, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Nah, kalau kita kemarin sudah membahas tentang beberapa klasifikasi demokrasi, ada salah satu demokrasi itu berdasarkan ideologinya. Nah, Indonesia merupakan salah satunya. Demokrasi yang kita ambil adalah demokrasi Pancasila. Kenapa demokrasi Pancasila? Ya karena ideologi kita Pancasila dan sangat sesuai dengan kepribadian bangsa. Karena itu digali dari tata nilai sosial budaya kita sendiri. Menurut Notonegoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang beri kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat itu semua kan berarti Pancasila. Nah, menurut Ahmad Sanusi, ya ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945. Yang pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita berdemokrasi tapi tetap harus berdasarkan Tuhan, aturan-aturan agama. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Ya harus cerdas, jangan berdasarkan emosi. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi kita rakyat yang berkuasa. Demokrasi dengan rule of law, kita memiliki hukum yang tegas. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Jadi kekuasaan negara dibagi-bagi ya oleh beberapa kekuasaan. Demokrasi dengan hak asasi manusia, yaitu kita menghormati HAM yang ada. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Ya, lembaga peradilan tidak berada di bawah tekanan manapun, baik itu penguasa. Demokrasi dengan otonomi daerah. Jadi daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Demokrasi dengan kemakmuran. Kita mengedepankan demokrasi tapi tidak boleh melupakan kemakmuran rakyat. Kesejahteraan rakyat tidak boleh dilupakan. Yang terakhir yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Ini sesuai dengan sila kelima. Oke. Karakter utama demokrasi Pancasila ada di mana? Ada di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan, sesuai dengan sila keempat. Rakyat yang berkuasa harus dilakukan dengan musyawarah dan harus dengan hikmat dan bijaksana. Nah, nilai moral yang bersumber dari Pancasila apa saja? Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan cuma nuntut hak tapi kewajiban lupa. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan juga orang lain. Jadi bebas ya bebas, tapi bertanggung jawab. Bertanggung jawab sama siapa? Ya sama Tuhan, sama diri kita sendiri, maupun sama orang lain. Yang keempat yaitu mewujudkan rasa keadilan sosial sesuai sila kelima tentunya ya. Jangan sampai ada kesenjangan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Kalau ada sesuatu ya harus dimusyawarahkan ya untuk bersama-sama. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan ya. Sesuai sila berapa? 3. Betul. Yang berikutnya, 7, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional ada di mana? Ada di pembukaan UUD 1945. Baik, sekarang kita masuk ke sejarah tentang demokrasi di Indonesia. Kalau kita lihat berdasarkan sejarah ketatanegaraan kita lihatnya berdasarkan mana? Ya dari konstitusi yang pernah dialami di Indonesia. Ada beberapa konstitusi yang pernah kita pakai. Yang pertama, UUD 1945 yang murni, yaitu yang awal. Disahkan tanggal 18 Agustus. Yang kedua, Konstitusi RIS. Yang ketiga, UUD 1950. Yang keempat, yaitu UUD 1945 yang sudah diamandemen. Nah, kita lihat satu persatu.
bukti bahwa kita sudah menginginkan demokrasi dari awal. Dalam pasal 1 ayat 2 sebelum diamandemen, nih, kedaulatan adalah di tangan rakyat sudah disebutkan dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ya, itu bukti yang pertama. Yang kedua, setelah diamandemen masih tetap kedaulatan berada di tangan rakyat. Bedanya kalau tadinya dilakukan oleh MPR, sekarang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, nih, berdasarkan Konstitusi RIS, disebutkan juga Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Walaupun kita bentuknya federasi tapi demokratis. Pasal 2 ayat 2-nya nih berbunyi kedaulatan rakyat Republik Indonesia, kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Kalau di UDS bagaimana buktinya? Republik Indonesia ini berdaulat ialah negara hukum yang demokratis. Jelas sudah disebutkan bahwa kita adalah negara yang demokratis. Walaupun kita sudah beberapa kali berganti konstitusi. Nah, sekarang menurut Avan Gavar, suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis, ya, atau tidak dapat dilihat dari indikator-indikator berikut ini. Yang pertama yaitu akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan. Setiap penguasa wajib mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Yang berikutnya yaitu ada yang namanya rotasi kekuasaan. Ya, rotasi kekuasaan. Jadi ada pergantian kekuasaan. Ada pergantian kekuasaan, ya. Jadi yang berkuasa itu tidak hanya orang-orang itu saja. Tidak hanya orang-orang itu saja. Yang ketiga yaitu rekrutmen politik yang terbuka. Jadi pergantian kekuasaan, rekrutmen politik itu dilakukan secara terbuka, tidak tertutup. Kalau tertutup kan kita tahu-tahu orang itu jadi orang ini jadi orang ini, jadi kita nggak pernah terbuka. Kalau sekarang sudah terbuka. Yang keempat yaitu adanya pemilihan umum, pemilu, ya. Pemilihan umum, pemilu kamu pasti tahu. Yang kelima yaitu pemenuhan hak-hak dasar. Hak asasi manusia harus dipenuhi. Nah, periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia kita akan membagi menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu tahun 45 sampai 49, berikutnya 49 sampai 59, berikutnya 59 sampai 65, lalu 65 sampai 98 dan 98 sampai sekarang atau yang bisa disebut dengan era reformasi. Sekarang kita lihat yang pertama yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1945 sampai 1949. Walaupun Indonesia baru merdeka, ya, di konstitusi kita disebutkan bahwa negara kita memilih sistemnya adalah demokrasi. Tetapi demokrasi ini baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Nah, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum bisa sepenuhnya terwujud. Kenapa ya? Karena kita masih berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Nih, karena pemerintah harus memusatkan seluruh energinya dengan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan, menjaga kedaulatan agar negara ini tetap hidup. Nah, partai-partai memang bisa tumbuh berkembang, ya. Tapi mereka tujuannya juga tetap sama, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, pada sampai dengan tahun 49 Indonesia belum bisa mengadakan pemilihan umum. Berikutnya, tahun 49. Kenapa kita periodenya tahun 1949? Periode ini diawali dengan adanya konferensi meja bundar. Jadi perubahan yang tadinya konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negaranya adalah kesatuan. Sejak adanya konferensi meja bundar tahun 1949 itu berubah. Namun sebelum itu di tahun 1945 sampai 1949 ini, ya, ini kita sudah lumayan bagus demokrasinya. Buktinya apa? Ya, pemberian hak-hak politik kita sudah lumayan bagus. Ya, warga negara sudah dianggap dewasa. Kedua, presiden secara konstitusional yang tadinya memiliki kekuasaan untuk sebagai diktator ada dibatasi kekuasaannya. Buktinya apa? Dibentuk yang namanya KNIP yang tujuannya pada saat itu adalah untuk menggantikan parlemen. Nah, terus apa? Ada bukti lagi yaitu adanya maklumat wakil presiden, yaitu yang untuk kepada anjuran untuk membentuk partai politik. Nah, tadi sudah saya singgung sebentar, yaitu periode tahun 1945 sampai 49 diakhiri yaitu dengan adanya
Konferensi Meja Bundar yang tadinya konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi Konstitusi RIS, yang tadinya bentuk negaranya adalah kesatuan berubah menjadi bentuk negara serikat atau federasi. Nah, pada periode ini ya dari 49 sampai 59 kita mengalami dua kali konstitusi. Yang pertama yaitu Konstitusi RIS, yang kedua yaitu UUDS 1945. Nih ya, yaitu tahun 45. Nah, bentuk negara kita juga berubah. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Terus sistem pemerintahnya juga berubah. Yang tadinya presidensil berubah menjadi kuasi parlementer, yaitu setengah parlementer. Presiden masih tetap berkuasa sedikit. Nah, lalu berubah lagi. Ya, tahun 1950 kita konstitusinya yang tadinya konstitusi RIS berubah menjadi UUDS 1950, yaitu ya dimulai pada tanggal berapa? 17 Agustus 1950. Ya, bentuk negara kita yang tadinya serikat berubah lagi menjadi kesatuan. Tapi sistem pemerintahannya yang tadinya kuasi parlementer tidak kembali ke presidensil, tetapi malah berubah menjadi sistem parlementer. Nah, ya. Masa demokrasi parlementer ini merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik berjalan. Ya, yang kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Ya, jadi pertanggungjawaban pemegang kekuasaan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya. Ya, kalau tidak bisa dipercaya maka ada mosi tidak percaya. Akibatnya apa? Kabinet harus meletakkan jabatannya walaupun dia baru menjabat beberapa bulan. Ya, seperti ketika Insinyur Juanda diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Karena parlemen punya kekuasaan yang sangat kuat. Kedua, nih. Ya, pertanggungjawaban pemegang jabatan politik pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen. Ya, parlemennya sangat kuat. Ya. Ketiga, kehidupan kepartean boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk perkembangan secara maksimal. Buktinya apa? Di Indonesia pada saat itu ada 40 partai politik. Ya. Nih, pada periode ini ada 40 ya partai politik dengan otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmennya maupun pengurusnya, bahkan pimpinan partainya maupun cara pendukungnya. Campur tangan pemerintahnya sangat-sangat kecil sekali, bisa dikatakan tidak ada. Ya, bahkan partai memilih bebas, memilih ketuanya, pengurusnya siapa. Ya. Keempat, walaupun sekali ya tahun 1955 kita berhasil di Indonesia mengadakan yang namanya pemilihan umum, dan dapat dikatakan pemilu itu ya dikatakan pemilu yang menerapkan prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai politik berjalan sangat intensif dan fair. Ya, setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa tekanan atau rasa takut. Yang kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan hak-hak dasar mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, ini hak bersikap untuk berkumpul dapat diwujudkan. Buktinya apa? Partainya bisa sangat banyak. Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik. Buktinya apa? Pers itu bisa berkembang dengan baik. Ya. Keenam, masa pemerintahan parlementer daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak. Keenam, keenam indikator tersebut merupakan ukuran dalam pelaksanaan demokrasi. Tetapi demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan lama atau tidak berumur panjang. Kenapa? Sebenarnya pada masa itu di Indonesia ada yang namanya Dewan Konstituante yang diberikan tugas untuk membentuk konstitusi yang baru untuk menggantikan UUDS 1950. Namun sampai dengan tahun 1959 tidak berhasil membuat undang-undang dasar yang baru. Maka akhirnya presiden mengeluarkan yang namanya dekret presiden, dan salah satu isinya adalah apa? Yaitu mengembalikan kembali kepada UUD 1945. Kenapa ini dilakukan? Karena presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yang disemangati oleh semangat
gotong royong. Maka akhirnya dianggap bahwa demokrasi parlementer ini gagal dan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Nah, menurut beberapa ahli, ada beberapa kenapa demokrasi parlementer gagal. Yang pertama, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada, termasuk Partai Komunis Indonesia. Padahal komunis jelas-jelas dilarang di Indonesia. Yang kedua, Dewan Konstituante ini mengalami jalan buntu yang harusnya dia untuk merumuskan ideologi yang baru, undang-undang dasar yang baru, tetapi karena terjadi perbedaan pendapat, setiap voting itu suara mayoritasnya tidak dapat tercapai dan ini berlarut-larut. Ketiga, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Ya, aliran-aliran yang sangat kuat, ada aliran kiri, aliran kanan. Ya. Keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Struktur sosial yang tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung mendukung keberlangsungan demokrasi. Akibatnya apa? Semua komponen masyarakat sulit dipersatukan. Ya, dan ini mengganggu stabilitas pemerintahan yang berdampak pada begitu mudahnya pemerintahan yang sedang berjalan untuk dijatuhkan. Ya, jadi pada masa ini sering terjadi yang namanya pergantian kabinet. Baik, itu untuk berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi pada periode tahun 1959 sampai 1965. Baik, silakan dipelajari lagi ya terkait dengan periodisasi dari tahun 1945 sampai tahun 1959. Ada 2 periode tadi. Baik, itu saja dari saya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe. Terima kasih, banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.